akan belajar tentang sim sealing. Jadi sim sealing ini adalah bagian dari mesin spesial yang ada di jurusan garment. Ini namanya adalah sim sealing. Jadi ada beberapa part yang ada di mesin ini. Selain bahan yang tadi sudah kita jahit sebelumnya, ada satu bahan lagi material yang kita pakai. Kalau di mesin jahit ada benang, kalau di sini kita menggunakan fungsinya sama, yaitu dia untuk menutup jahitan yang ada di kain. Jadi sebenarnya kain yang kita gunakan ini adalah kain yang sudah ada laminasinya atau yang sudah di coating. Kalau bisa dilihat di sini ada dua lapisan, kain utama dan kain filmnya. Jadi digunakan untuk kain-kain yang akan lagi-lagi nggak jelas itunya. Dari mana? Blur yang coatingnya tadi. Nah, ini adalah kain yang sudah di coating. Kalau dilihat ada dua, satu ada kain utama dan satu lagi ada filmnya. Nah, kain ini digunakan untuk produk-produk yang nanti perlu fungsi tambahan, yaitu tahan air. Nah, dengan kita menjahit di kain ini, maka akan terjadi lubang bekas jarum. Fungsi dari mesin ini adalah untuk menutup bekas-bekas jarum yang terjadi ketika kain ini dijahit. Jadi seal tape yang kita gunakan ini akan digunakan untuk menutup lubang-lubang yang ada di kain. Oke, pertama yang kita lakukan adalah sebenarnya mulai dari sana kita harus menyalakan dulu kompresor. Jadi mesin ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dulu. Pertamanya, kalau tadi di mesin press ada beberapa faktor seperti suhu, kemudian kecepatan. Pressure ini juga sama. Di sini ada suhu yang kita bisa atur. Jadi ini ada mulut nozzle di mesinnya. Ini panas. Jadi dari mulut nozzle ini akan keluar angin panas yang digunakan untuk nanti melelehkan si sim sealing ini, si sealing yang seal tape yang kedua, selain suhu ada juga kecepatan. Dari kecepatan roller speed yang kita gunakan, ini kita bisa atur kecepatan roller speednya. Kemudian yang ketiga adalah pressure-nya, tekanan dari roller press. Seperti itu. Jadi ada tiga hal yang kita perhatikan dulu di awal, sesuaikan dengan material yang kita gunakan dan juga seal tape yang kita gunakan. Nah, karena kita menggunakan udara untuk mengeluarkan suhu panasnya, jadi kita memerlukan kompresor yang dialirkan melalui selang di atas ini, kemudian dialirin ke mesin. Kemudian penggerak dari mesin ini juga membutuhkan tenaga kompresor. Kalau diperhatikan, nah gerakan seperti ini dibantu oleh tenaga dari angin, ya betul, kompresornya. Oke, jadi step awal pada saat kita akan menyalakan mesin sim sealing itu karena menggunakan tenaga udara yang dikeluarkan dari kompresor, kita harus nyalakan dulu kompresornya. Kita naikkan tuas yang ada di sini. Kemudian selain kompresor, jadi udaranya diproduksi oleh kompresor ini. Kemudian kita perlu ada mesin dryer untuk menyaring udaranya. Jadi kalau kita punya kompresor aja sebenarnya udah cukup. Tapi ada kemungkinan udara yang dikeluarkan akan kotor, jadi dia akan beresiko membuat si kainnya terkena semprotan udara yang kotor tadi, jadi bisa reject. Nah, fungsi dari si dryer ini adalah untuk menyaring udara yang keluar supaya udara yang dihasilkan tadi bersih. Cara menyalakannya ya tinggal memasang kabelnya stop kontak, kemudian kita klik on di sebelah sini. Kita tinggal klik saja. Nanti kalau dia sudah ada tulisan on, ini off, kita klik on. Nah, ini posisinya masih di angka 0. Nanti di pada saat udaranya terisi, dia akan bertambah angkanya sesuai dengan angka yang kita setting. Di sini kita pakai 25. Nanti pada saat angka 25, pressure 25, dia akan menyaring lagi sendiri. Dia akan otomatis tersaring terus di angka segitu. Dari kompresor ini nanti akan dialirkan melalui pipa dan selang yang dari atas ini. Akan udah di pipa ini, kemudian
setelah tadi kita pastikan kompresor nyala dan ada aliran udara masuk melalui tulang tadi, kita pastikan si nozzle yang kita gunakan mengeluarkan udara yang semburannya sesuai dengan yang kita atur. Untuk mesin ini dia biasanya optimalnya di angka 0,08 sampai 0,1. Kita atur heaternya, kemudian setelah kita selesai kita tekan, kita diamkan dulu selama 1 menit supaya udara yang dikeluarkan dari nozzle-nya bisa keluar secara sempurna. Oke. Oke, sambil menunggu tadi heater yang kita atur, kita bisa pasang dulu seal tape yang akan kita gunakan. Kelihatan. Coba dipisah dulu. Aku sini. Oke. Kita pasang lagi. Kita pasang pitanya mengikuti jalur yang ada di sini. Yang ada di color itu, betul. Tahu deh, Anda. Kalau terbalik juga nggak apa-apa. Harusnya enggak Bu, soalnya atas bawahnya dia ada lemnya. Lewatkan pada bagian ini. Ini kita buka, kemudian posisikan seal tape-nya di sebelah sini. Oke. Oke, setelah tadi sudah ada waktu 1 menit untuk menyalakan heaternya, kita bisa nyalakan mesinnya dengan menaikkan tuas yang ada di sini. Kita naikkan tuasnya. Oke, kemudian akan muncul tulisan error di sini. Nah, ini menandakan bahwa suhu yang aktual yang ada di mesin tidak sesuai dengan suhu yang akan kita setting. Kita bisa setting suhunya sesuai dengan, jadi suhu yang ada di sini, yang ada di bawah ini 300 ini adalah suhu yang kita pakai, yang disesuaikan dengan jenis seal tape yang kita pakai. Selain seal tape juga sesuai dengan material yang kita pakai juga, kain utamanya. Nah, ketika kita sudah set suhunya segini, kita bisa atur naik turunnya dengan cara klik up di sini. Atau tombol down DN di sini. Ini untuk mengatur suhunya yang akan kita gunakan. Setelah suhunya sesuai, kita klik set, enter. Kemudian kita nyalakan nozzle-nya. Ini untuk menaikkan suhu yang ada di nozzle tadi. Kita klik sampai lampunya menyala. Si suhu aktualnya dia akan otomatis naik mengikuti suhu yang kita setting. Jadi tulisan error di sini menandakan bahwa suhu yang aktualnya tidak sesuai dengan suhu yang kita setting, tapi nanti, nah ini setelah sesuai dia akan otomatis menghilang. Jadi tadi tulisan errornya bisa kita abaikan. Oke, jadi 3 part yang saya jelaskan tadi, suhu, kecepatan, kemudian pressure, bisa diatur dengan beberapa tombol yang ada di mesin ini. Jadi yang pertama adalah suhu, yang berkaitan dengan suhu adalah semburan udara yang dikeluarkan oleh nozzle tadi. Kita bisa atur dari heater ini, ada tombol heater di bawah sini. Kita bisa atur heaternya dengan cara ditarik, kemudian kita putar.
kita bisa putar ke kanan dan ke kiri. Indikatornya ada di sebelah sini. Indikatornya ada di sebelah atas. Jadi ini adalah indikator heater yang kita putar. Kita bisa kecilkan ke arah kiri, kemudian kita bisa besarkan ke sebelah kanan. Nah, besarnya heater ini juga disesuaikan dengan material yang kita gunakan. Normalnya itu biasanya di sekitar 0,08 sampai 0,1. Oke, selain heater kita juga perlu atur tadi suhunya ada di sebelah sini, jadi kita bisa atur suhunya naik dan turun sesuai dengan jenis seal tape yang digunakan. Untuk yang kita gunakan saat ini optimalnya ada di 450 sampai 500, tetapi itu juga disesuaikan dengan speed yang kita gunakan. Kita bisa atur dari sini, kita bisa coba naikkan, kemudian kita bisa coba turunkan. Kalau sudah, nanti bisa klik set, enter ini. Nanti suhu yang di atasnya ini adalah suhu aktualnya yang ada di mesin. Jadi ini suhu yang kita atur, ini adalah suhu yang aktual yang ada di mesin. Jadi setelah suhu atas dan bawahnya sama, aktualnya dengan yang kita set itu sama, kita bisa menggunakan itu. Kemudian selain kita mengatur setelah suhunya selesai, kemudian heaternya sudah, kita bisa atur roller press-nya. Indikatornya ada di sebelah sini. Kalau kita lihat dia masih di angka 0. Untuk membaca roller press-nya, kita bisa sentuh dulu knee press yang ada di bawah, seperti mesin jahit. Kita tekan dengan menggunakan lutut, kemudian bagian roller press-nya akan turun. Dia akan bisa naik turun dengan kita menekan knee press-nya. Setelah knee press kita tekan, maka di bagian indikator akan terbaca besarnya tekanan yang digunakan. Oke, kemudian kita bisa atur melalui tombol sebelah sini. Kita bisa putar ke kanan untuk menambah dan ke kiri untuk mengurangi tekanan yang ada di roller press-nya. Ini juga disesuaikan dengan jenis seal tape yang kita gunakan. Coba diputar. Berputar, ini ke kiri kita kurangi, ke kanan ini kita tambah. Oke, kemudian selain itu ada satu lagi yang perlu kita atur, adalah speednya, kecepatannya. Kita tekan pedalnya yang ada di bawah. Kemudian kita lihat kecepatan yang ada di sini di layar. Ini bisa kita atur kecepatannya sesuaikan dengan jenis seal tape yang kita gunakan juga. Kanan kita bisa tambah kecepatannya. Ke kiri kita bisa kurangi kecepatan. Oke, setelah tadi 3 hal itu kita atur, kita baru bisa coba mulai praktik menggunakan kain yang sudah dijahit tadi untuk kita tutup bekas jahitannya menggunakan seal tape. Oke, setelah tadi kita setting kecepatan, kemudian suhu dan juga pressure-nya, ada satu lagi seal tape-nya juga ada tombol di sini. Ini namanya adalah tape feed roller, tape feed prosesnya. Jadi seal tape-nya akan disuapkan melalui roller di atas ini, dan kecepatannya bisa kita atur menyesuaikan kecepatan roller speed yang ada di bawah. Jadi dia akan seimbang, suapan dari seal tape-nya akan seimbang dengan apa yang dikerjakan di bawah. Kita bisa atur speednya di sini. Ini adalah untuk mengatur speednya. Ini tombol untuk menghidupkan roller speednya. Oke. Oke,
Oke, kemudian untuk menurunkan seal tape dari alur yang sudah kita siapkan tadi, kita bisa tekan tombol fit di sini. Klik fit pertama untuk menjepit seal tape-nya. Kemudian untuk menurunkan seal tape ke area yang akan dipanaskan oleh nozzle-nya, kita bisa tekan fitnya, tekan dan tahan sampai seal tape-nya. Oke. Jahitan harus rapih ya. Usahakan tidak berkerut karena akan mempengaruhi setelah dipasang seal tape-nya. Seperti ini hasilnya. Nah, di belakangnya juga seperti ini. Ya. Lalu nanti kita akan pasang seal tape-nya dengan mesin seal tape di sini. Setelah seal tape-nya turun, kita bisa memposisikan kain yang akan kita tutup jahitannya menggunakan mesin seam sealing. Di sini ada roller pembantu. Kita bisa gunakan ini ataupun tidak. Jadi misalkan di bawah ada komponen yang perlu kita atur lagi lipatannya, dengan bantuan roller kita bisa menggunakannya. Kita bisa putar ke kiri dan kita bisa putar ke kanan untuk tidak mati. Oke. Kita coba untuk proses seam sealingnya. Tunggu, injak yang mana? Cara menjalankannya tinggal klik di bawah. Oke, kita jalankan mesinnya. Oke, ini adalah hasil dari tadi jahitan yang sudah kita tutup menggunakan seam sealing. Hasilnya kita bisa ngecek kualitasnya dengan cara kita pastikan bahwa jahitan yang ada bekas jahitannya ini tertutup semua oleh bagian dari seal tape. Jadi tidak ada bagian yang tidak tertutup sempurna oleh si seal tape-nya. Karena kalau ada bagian yang tidak tertutup sempurna, maka itu jadi celah air untuk masuk melalui lubang itu tadi. Oke, jadi pada mesin seam sealing ini juga ada fitur tambahan, yaitu dia ada tombol di sini. Itu fungsinya untuk merubah armnya atau lengan yang ada di sini. Ini namanya armnya. Kita bisa gunakan ini. Kalau diperhatikan ada dua, pada rollnya ada dua bagian. Ini adalah bagian yang rata, kemudian ini ada bagian yang agak curam ke kiri. Nah, ini fungsinya yang ketika kita mencet ini, tombol di sebelah sini, ini dia akan merubah posisi si armnya. Kita coba klik sekali, dia akan berubah ke bagian sisi satunya. Ini fungsinya digunakan untuk bagian-bagian yang ada lekukan, seperti misalkan di lengan, kemudian di bagian leher misalkan, atau di bagian lainnya yang dia perlu lakukan. Nah, untuk yang bagian satunya ini digunakan untuk bagian yang lurus. Kalau kita perhatikan di sini ada dua tulisan, yaitu R dan S. R ini akan menyala ketika kita mengaktifkan tadi di bagian yang ada lakukannya.
artinya dia pakai round arm. Kalau kita klik satu lagi, dia akan berubah ke S, ini strike arm, strike atau lurus. Enggak kayak PS-nya. Agak jauh. Tombol ini fungsinya sama sebenarnya. Ini dan juga ini. Ada 3 tombol yang sama ketika kita klik. Tunggu. Oke. Yang akan sama. Oke. Ini juga sama. Ya situ. Oke. Ini untuk merubah orientasi dari lurus ke yang tadi ada lakukannya. Yang itu yang paling bawah. Ini juga sama. Oke, jadi pada mesin ini kita bisa memotong seal tape-nya pada saat selesai menggunakan mesinnya dengan cara klik knife di sini secara manual. Klik knife, kemudian akan terpotong secara otomatis. Di sini ada pisaunya. Nah, itu akan secara otomatis terpotong. Atau kita bisa dengan cara seperti pada mesin jahit, kita tekan, kalau mesin jahit kita akan tekan ke belakang, kalau dia pada pedal di bagian bawahnya dia makin tekan ke dalam. Semakin kita tekan ke dalam, dia akan memotong otomatis si seal tape-nya. Kita coba ya. Jadi ketika kita menekan pedalnya lebih dalam, dia akan terjadi pemotongan seal tape-nya di sini, kemudian roller tape-nya akan otomatis keangkat. Coba sekali lagi. Kita coba. Jadi setelah selesai kita menggunakan pinceling ini, untuk mematikannya ada beberapa step yang kita harus lakukan dulu. Jadi karena tadi kita menggunakan suhu panas di nozzle-nya, kita harus turunkan dulu suhunya dengan cara mematikan nozzle-nya di sini, sebelah sini. Kita klik lagi. Nah, sampai dia mati lampunya, menandakan si nozzle-nya sudah mati. Jadi otomatis suhunya akan turun. Sebelum kita mematikan mesinnya, pastikan dulu suhu yang aktualnya di bawah 60. Ini harus kita pastikan agar mesinnya tidak rusak, karena suhunya harus turun dulu secara step by step. Setelah itu baru kita bisa matikan mesinnya. Nah, di sini ada tulisan error. Ini bisa diabaikan karena error di sini dia menandakan suhu aktualnya tidak sesuai dengan suhu yang kita setting. Tapi karena kita posisinya ini sedang mematikan mesinnya, dia tidak masalah. Kalau suhu itu tergantung dari seal yang dipakai atau Ini suhu aktualnya, Bu, suhu aktual dari mesin. bukan? Oh, ini tergantung dengan seal tape yang dipakai ya. Ada, Betul. berarti ada ya Ada, standarnya. ada standarnya. Setiap seal beda ininya ya. Betul. Beda. Kalau dari silon yang kita pakai ini kan silon ini, Bu. Dia ada standarnya. Jenis tape yang 3204 ini kan serinya 3204. Untuk seri ini suhunya berapa, pressure rollernya berapa, speednya berapa, itu udah diatur. Tapi kecepatannya lebih tinggi. Kalau tadi kecepatan kita cepet banget, nggak akan nempel. Jadi ini suhunya saya turunin, Jadi speednya saya kurangin ya. gitu. Sama kayak itu tadi. Iya, ini suhu yang disetting itu tergantung dari seal yang dipakai. Iya. Pressure-nya, timernya. Karena ya nempel final ya tetap aja aku ukurannya. Nanti pas sudah pakai gini Dua robot. kali gitu ya. Robot. Tapi ada yang kecil, yang kayak solasi kecil aja. Oke.
60, kita bisa langsung klik turunkan tuas yang di bawah sini. Tunggu. Ke posisi off ke bawah. Udah.